Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Terobos APK. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengisi akun pembayaran Facebook yang gagal saat kita ingin mengisi akun pembayaran Facebook ya. Salah satu contoh di sini saya tadi sudah mengisi akun pembayaran Facebook saya, teman-teman, dan ternyata di sini keterangannya gagal atau halaman tidak ditemukan ya. Dan keterangan di aplikasi Facebook itu seperti ini ya teman-teman, ada masalah ya. Dan aplikasi Facebook ini udah saya update ya ke versi yang terbaru dan tetap saja tidak bisa teman-teman kalau melalui aplikasi Facebook. Dan saya coba akses lagi dan ternyata halaman untuk mengisi info pajaknya tidak bisa ya teman-teman. Nah, solusinya bagaimana untuk mengisi info pajak ini supaya tidak dialihkan atau gagal ya teman-teman, seperti ini. Oke, di sini tadi saya sudah memasukkan nomor rekening, alamat, swift kode, terus nomor handphone, email dan lain-lain ya, tapi tetap saja gagal teman-teman. Nah, solusinya teman-teman jangan login dari aplikasi Facebook ya, tapi kita login menggunakan browser teman-teman. Di sini saya menggunakan browser Chrome untuk login ke aplikasi Facebooknya ya. Di sini teman-teman di kolom pencarian browser itu teman-teman ketikkan aja facebook.com ya, seperti ini. Kalau sudah kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung aja login ke website Facebooknya ya teman-teman, langsung kita klik dan di sini kita masukkan email ya kalau teman-teman loginnya menggunakan email. Di sini saya login menggunakan nomor handphone teman-teman, jadi saya sensor ya untuk loginnya, lalu masukkan password juga. Kalau sudah kita klik login. Nah, untuk riwayat login ini saya tidak akan simpan di browser ya, dan kita akan diarahkan ke halaman beranda Facebook seperti ini. Di pojok kanan atas titik 3 ini teman-teman bisa klik dan di sini tidak ada untuk memasukkan info pembayaran ya. Teman-teman bisa mode desktopkan seperti ini dulu ya untuk menampilkan info pembayaran teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini udah mode desktop ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada info pembayaran ya teman-teman, bisa klik aja langsung, kita buka. Nah, kalau muncul pop up seperti ini kita abaikan saja, langsung kita klik tambahkan info pembayaran ya atau info pajak. Nah, tadi saya sudah mengisi nama dan nama belakang ya teman-teman, jadi di sini saya tidak perlu isi. Di sini teman-teman kalau belum diisi isikan saja seperti nama, terus tanggal lahir, terus negara. Di sini teman-teman pilih negara Indonesia, lalu klik berikutnya. Untuk negara di sini teman-teman pilih negara Indonesia. Untuk jenis bisnis di sini teman-teman bisa pilih perorangan ya atau pemilik tunggal. Kalau sudah klik berikutnya, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Di sini teman-teman masukkan nama lagi. Terus nama tengah teman-teman bisa kosongkan atau punya nama tengah teman-teman bisa tambahkan aja. Di sini untuk nama belakang saya sudah isi. Terus tanggal lahir teman-teman dan tahun lahir. Terus alamat lengkap sesuai identitas ya, di sini saya sudah memasukkannya. Terus kota juga sesuai identitas teman-teman, di sini saya sudah isi. Terus nama provinsi di sini saya pilih Jawa Barat ya teman-teman, saya juga sudah isi. Terus untuk kode pos di sini saya juga sudah isi sesuai kecamatan teman-teman ya atau identitas teman-teman. Dan untuk nomor handphone juga sudah saya isi teman-teman. Lalu scroll ke bawah ya teman-teman, karena ini masih banyak yang harus diisi. Di sini untuk email udah saya isi. Nah, untuk informasi pajak atau NPWP di sini saya tidak menggunakan NPWP ya. Di sini untuk persetujuan saya centang terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan nik KTP teman-teman. Jadi tidak menggunakan NPWP ya, ini bisa juga. Di sini saya akan masukkan nik NPWP teman-teman sesuai KTP teman-teman. Lalu saya di sini mengubah nomor handphone. Kalau sudah kita klik berikutnya. Tadi saya sudah mengisikan rekening bank teman-teman. Jadi di sini saya tidak perlu isi. Lalu kita konfirmasi untuk metode pembayaran. Nah, kita klik lagi ya untuk informasi pajak. Biasanya gagal itu saat di aplikasi Facebook, saat di sini ya teman-teman, saat kita dialihkan ke info pajak. Nah, kalau sudah klik lanjut ya, kita login lagi. Nah, kalau muncul seperti ini kita klik lagi teman-teman, dan akan otomatis kita akan diarahkan ke informasi pajak seperti ini. Di sini teman-teman bisa pilih no ya di bawah ini. Teman-teman di sini juga no, lalu klik next. Kalau sudah
Nah, di sini kita sudah terisi otomatis teman-teman untuk namanya. Tinggal kita pilih negara saja. Di sini saya pilih negara Indonesia ya. Kita isikan negara Indonesia. Nah, untuk nomor ini teman-teman kosongkan aja lalu klik next seperti ini. Di sini sudah terisi otomatis ya. Di sini klik next aja langsung teman-teman seperti ini dan pastikan lagi alamat benar kalau sudah. Di sini klik next teman-teman. Nah, di sini untuk pajak atau penarikan pajak dari hasil pembayaran kita pilih yang 0% ya teman-teman. Yang 0% ini kita centang lalu klik next seperti ini. Di sini kita tinggal scroll ke bawah untuk menandatangani ya perjanjian ini kita centang terlebih dahulu. Terus kita masukkan nama ya sesuai identitas. Lalu kita next ya teman-teman kalau sudah seperti ini. Dan di sini ada form atau formulir ya dari Meta itu sendiri teman-teman. Lalu klik submit. Lalu kita akan diarahkan ke halaman tampilan seperti ini bahwa kita sudah mengisi info pajak ya teman-teman. Alamat di sini ada seperti nomor TIN di sini juga ada. Kalau sudah kita klik done ya. Dan di sini kita sudah selesai mengisi akun pembayaran Facebook yang gagal ya dan berhasil. Di sini teman-teman tinggal refresh aja seperti ini ya supaya di sini tidak ada merah lagi teman-teman. Oke teman-teman, itulah cara mengisi akun pembayaran Facebook yang gagal ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa komentar di bawah video ini. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman kreator Facebook. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.